Pasti kamu pernah berpikir, bagaimana rasanya menjadi orang pinggiran, bukan? Bukan acara dokumenter lawas yang lemah dan terluka itu. Tapi bayangkan, kamu jadi orang yang dianggap ada, tapi tidak pernah diajak ngobrol, apalagi ditanyai kabar. Yang ada, orang-orang hanya memanfaatkanmu untuk mengisi waktu luang mereka sebagai media permainan mereka tanpa memikirkan personal space-mu. Sementara itu, kamu sendiri hanya bisa mengamati mereka, seolah ada sekat yang memisahkan duniamu dan dunia mereka. Tapi kamu bukan tidak punya kemampuan untuk membalas perlakuan mereka. Justru, sekali kamu bergerak, semua orang bisa kena imbasnya. Ya, tentu mereka tidak boleh meremehkanmu. Di dalam ruang gelap, sempit, hanya ada sedikit cahaya remang-remang. Di balik sekat kaca tipis, kamu mengintai dalam kesunyian yang mengambang di udara. Dengan sekelebat cahaya, kamu melepaskan serangan. Dan dengan begitu, kamu menunjukkan pada orang-orang kuasamu sebagai Bloody Mary. Jika mendengar namamu, orang-orang pasti akan bergidik ngeri. Kamu punya riwayat panjang dalam kehidupan manusia, meski kamu banyak menghabiskan waktumu di dalam cermin. Ketika orang menggunakan cermin untuk merapikan penampilan, mematutkan diri, dan melihat bayangan mereka sendiri, kamu ada di sana, di belakang cermin, tepat di depan mereka, meski mereka tidak tahu kalau kamu sudah melihat muka jelek mereka. Saat mereka senyum-senyum sendiri sambil bergumam, "Cantik banget aku hari ini." Dan setiap kali kamu mendengar itu, kamu hanya bisa menahan isi perutmu biar tidak keluar. Tapi bukan berarti kamu ingin keluar dari tempat persembunyianmu. Kamu sengaja menarik diri, menyembunyikan diri di tempat yang tidak akan disadari orang-orang. Bukan karena kamu adalah hantu introvert, tapi kamu hanya menunjukkan dirimu untuk orang-orang terpilih saja. Untuk mereka yang cukup berani menantangmu, menagih kehadiranmu, dan kamu tidak akan pura-pura jual mahal. Mereka datang untukmu, dan kamu akan memberikan kesan terbaik untuk mereka. Sebagai Bloody Mary, hidupmu akan dipenuhi dengan menunggu. Kamu menunggu di dalam cermin, tapi jangan heran dan jijik, sebab kamu ada di dalam cermin kamar mandi, dan waktu yang paling kamu benci adalah pagi hari. Saat orang sedang buang hajat, kamu sering hampir pingsan, tapi selalu berhasil bertahan. Meski napasmu putus-putus, kamu tahu kapan saat orang mulai memanggilmu. Saat udara menjadi lebih dingin, lembab, dan berbau amis, khas aroma pembantaian. Kamar mandi yang semulanya terang benderang, tiba-tiba gelap gulita. Perlahan, terdengar bunyi pintu kamar mandi yang berdecit. Kamu memantau dari balik cermin saat seseorang yang kamu kenal masuk ke dalam kamar mandi. Dengan setitik cahaya lilin yang dibawanya, kamu tahu bahwa itu adalah Cindy. Dia biasanya menghabiskan waktu di depan cermin untuk memakai bermacam-macam skincare yang dia oleskan ke wajahnya. Padahal, wajahnya tetap kelihatan begitu-begitu saja. Nampaknya hari ini dia sedang bertemu dengan teman-temannya dan memutuskan bermain ritual-ritualan. Cindy lalu mengambil tempat di depan cermin. Dengan keberanian yang dibuat-buat, Cindy menatap lurus ke dalam cermin tanpa tahu bahwa kamu juga sedang memperhatikannya. Beberapa kali, dia menarik napas dan kembali menghembuskannya. Akhirnya, dengan suara bergetar, dia memanggil namamu 3 kali. Bento, bento, bento. Salah. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Mendengar namamu dipanggil, tentu saja membuatmu tertantang untuk muncul. Kamu merapat di balik cermin di depan Cindy, seraya memusatkan energi pada tubuhmu agar bisa ditangkap oleh mata manusia. Dan tidak butuh waktu lama, rambutmu nampak kusut dan wajahmu dihiasi darah. Sementara matamu melotot menatap Cindy. Melihatmu muncul di depan cermin di hadapannya, Cindy ikut melotot ketakutan lalu menjerit sejadi-jadinya. Dengan panik, Cindy segera meniup lilinnya sampai mati dan tergesa-gesa keluar dari kamar mandi. Sedangkan kamu tergagap puas karena sekali lagi berhasil menakuti satu manusia iseng. Bagaimanapun juga, hal ini tidak lepas dari kisahmu sebelum terperangkap dalam cermin. Seperti yang diceritakan oleh orang-orang, kamu akan familiar dengan Queen Mary I dari Inggris jika kamu adalah Bloody Mary. Dan sebagai Queen Mary I, kamu punya kisah hidup yang tidak kalah berdarah-darah. Sebagai seorang ratu, kamu tidak memiliki keturunan dan telah berkali-kali mengalami kegagalan dalam kehamilan. Sebab itu pula, beberapa orang mulai melakukan ritual dengan cara mengingatkanmu pada nasib malangmu. Misalnya saat seorang wanita, sebut saja Maya, berdiri di depan cermin di ruang gelap dan pengap. Nyalinya teramat besar saat dia memanggilmu. Tapi bukan seperti yang dilakukan Cindy, dengan penuh keberanian,
Maya justru membangkitkan kemarahanmu dengan satu kalimat. Aku membunuh bayimu, Bloody Mary. Itu adalah kalimat terlarang. Kalimat yang syarat akan penghinaan. Mendengar ucapan itu, kamu tidak bisa jadi hantu yang chill lagi. Kamu seketika muncul di dalam cermin di hadapan Maya, yang rupanya tetap membuatnya terkejut. Kamu kira keberaniannya di awal tadi telah benar-benar menghilangkan ketakutannya sepenuhnya. Ternyata enggak juga. Maya tahu bahwa mematikan lilin bisa menyingkirkan kehadiranmu. Tapi terlambat, belum sempat lilin di tangannya mati, kamu sudah menjulurkan tanganmu keluar dari cermin. Menembusnya dengan kuku-kukumu yang hitam dan tajam serta berdarah-darah. Kamu meloloskan teriakan nyaringmu yang memekakan telinga Maya atau siapapun yang mendengarnya. Maya yang tidak menyangka bahwa dia bukan hanya melihatmu di cermin, tapi juga keluar dari cermin itu, berusaha keras untuk meraih gagang pintu. Kamu tidak memberi sedikit pun kesempatan untuknya, sehingga kamu melesat meraih tubuhnya. Lantas dengan kuku tajam itu, kamu mencakar wajahnya hingga mengenai matanya. Cara ini sebenarnya tidak terlalu kamu suka, karena darah lawan bisa muncrat kemana-mana. Kalau begitu, kan lantainya bisa kotor. Siapa yang mau membersihkan? Sebagian orang lain juga percaya bahwa kamu adalah arwah dari penyihir Mary Ward, seorang wanita yang dituduh menculik anak-anak. Ada juga yang bilang bahwa kamu melakukan sihir hitam, sehingga kamu pun dibakar hidup-hidup atau digantung. Di masa itu banyak orang yang dicurigai sebagai penyihir. Lalu tanpa ada bukti apapun, orang-orang yang dituduh sebagai penyihir itu diadili dan dieksekusi. Namun bukannya menggalau karena digantung, kamu memilih untuk menghantui melalui cermin, tentu bukan karena kamu ingin mendapat pertanyaan, Siapa wanita yang paling cantik? tapi karena kutukan yang kamu lepaskan menjadikan cermin sebagai gerbang untuk balas dendam. Melalui dendam ini, kamu bermigrasi dari cermin ke cermin untuk membalas perlakuan kejam orang-orang. Sekali waktu, kamu bertemu dengan seorang pria, sebut saja Yanto. Dia dan beberapa temannya sedang taruhan untuk memanggilmu di toilet wanita di sekolah mereka. Yanto dengan agak ragu, mau tidak mau akhirnya masuk ke toilet karena dia kalah sweet. Yanto pun menyalakan lilin dan menambahkan ekstra gerakan berputar 3 kali di depan cermin. Kamu memperhatikannya dalam diam, sedikit tidak tertarik. Lagi pula siapa yang tertarik berada di dalam toilet sekolah yang remang-remang dan pesing itu? Pokoknya kamu pun mengabaikan Yanto saat dia memanggilmu 3 kali. Yanto tidak menyerah, atau sebenarnya dia bodoh, karena dia memanggil namamu sebanyak 13 kali sehingga membuatmu terusik. Tapi belum sempat kamu menampakkan dirimu di dalam cermin, dia mengucapkan satu kalimat terlarang. Aku percaya pada Mary Ward. Kamu dan amarahmu pasti merasa terpanggil. Itu adalah kalimat tak berarti karena semua sudah terlambat. Kamu sudah terlanjur terperangkap di dalam cermin karena tidak ada yang mempercayaimu dulu. Dendam itu sudah kamu bawa seumur hidupmu, sehingga satu pemicu kecil pun bisa membuatmu meledak. Seketika wujudmu terlihat nyata di dalam cermin. Namun, sebelum Yanto punya waktu untuk kaget, kamu menjulurkan tanganmu dengan marah, meraih lehernya dan mencekiknya. Yanto berusaha keras melepaskan diri dari cengkramanmu, mencakar-cakar kedua tanganmu yang menggenggam lehernya. Tapi tanganmu mencakarnya lebih kuat. Perlahan gerakan Yanto mulai melemah, dan sebelum dia ambruk ke lantai, kamu menariknya ke dalam cerminmu. Saat itu, jiwa Yanto ikut bersamamu ke dalam dunia cermin tanpa bisa keluar lagi. Meski tubuhnya kini meringkuk di dalam toilet, di depan cermin yang tampak biasa saja, seolah tidak ada yang terjadi. Tentu bukan hanya 1-2 kali kejadian seperti ini terjadi, sebab kamu adalah legenda yang telah hidup selama berabad-abad. Kamu juga disebut-sebut sebagai jelmaan bangsawan Hungaria yang tidak kalah sangarnya dengan Queen Mary I atau Mary Ward. Elizabeth Bathory memang tidak terdengar mirip dengan nama Bloody Mary, tapi kekejamannya lah yang menjadikannya pantas menjadi kandidat sosok aslimu semasa hidup. Kekejaman yang paling lekat dengan nama Elizabeth Bathory adalah penyiksaan dan pembunuhan ratusan gadis muda. Sebagai Elizabeth Bathory, kamu terobsesi untuk bisa terus awet muda. Padahal kamu bisa saja operasi plastik di Korea Selatan atau Thailand. Tapi kamu malah mengambil langkah tidak manusiawi dengan mandi dengan darah gadis-gadis muda yang kamu bunuh demi awet muda itu. Dan bisa saja hal itu yang membuatmu tetap merasa haus akan darah ketika kamu sudah tewas dan menjelma jadi hantu Bloody Mary. Contohnya saja ketika seorang pria bernama Ricky yang sedang uji nyali masuk ke kamar mandi yang gelap. Lilin ada di tangannya dan ia berdiri di depan cermin. Ricky menyebut namamu 3 kali. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary.
Lalu, dia diam menunggu dengan penuh waspada. Segera saja, kamu menggebrak cermin tempatmu bersemayam dan melompat ke hadapan Ricky. Kemunculanmu tiba-tiba menciutkan nyalinya, hingga kedua kakinya yang tegap tiba-tiba letoy dan membuatnya ambruk ke lantai. Ricky terus mencoba merangkak mundur, sementara kamu terus maju dengan langkah pasti. Saat wajahmu tidak berhenti meneteskan darah, wajah Ricky juga tidak berhenti meneteskan peluh air mata. Kamu tak mengucapkan sepatah kata pun. Bloody Mary datang bukan untuk berpidato, apalagi menawarkan janji-janji kosong. Karena itu, kamu segera mengambil kesempatan saat Ricky tersudut tak bisa kemana-mana. Dan tanpa mengedipkan mata, kamu menebas leher Ricky dengan kukumu yang tajam. Sontak saja, darah segar mengalir deras dari luka sabetanmu dan langsung saja kamu meminumnya, lalu menghilang ke dalam cermin dan mencari target-target baru. Kamu boleh saja menjadi Bloody Mary, tidak peduli siapa identitas aslimu semasa hidup. Kamu adalah Bloody Mary yang bersemayam di dalam cermin, sengaja menunggu mangsa untuk membalas dendam karena penjara itu.